Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Asal Fikri. Ya, kali ini kita akan membahas lanjutan soal PKSD, yang mana ini bisa untuk teman-teman atau anak-anak yang mau persiapan TKSD nanti kalau nggak salah di bulan April ini ya, di bulan-bulan depan. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Kemarin sudah soal ketiga, yaitu soal pecahan. Kali ini kita lanjut. Oke. Masih di webnya SD Negeri 4 Cilahap, ya, jadi dengan sumber yang dulu ya, ke sumber yang lain. Maka kita di sini ada soal operasi bilangan. Nah, di mana di soal operasi bilangan kita sudah tahu ya, kayak di operasi bilangan sudah tahu aturannya. Ada operasi bilangan, kemudian ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada pembagian, kemudian ada perkalian. Manakah yang didahulukan? Ya, yang didahulukan adalah pembagian dan perkalian. Keduanya memiliki kekuatan yang sama, bergantung bagaimana cara urutannya. Siapa yang terlebih dahulu, maka itulah yang dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, namun dengan kondisi tertentu jika ada pengecualian, ada dalam kurung, maka artinya di dalam kurung tersebut eh, wajib dikerjakan terlebih dahulu. Begitu juga dengan penjumlahan maupun pengurangan, keduanya memiliki kekuatan yang sama, dikerjakan sesuai dengan urutan, namun jika ada pengecualian dalam kurung dan sebagainya, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Oke, baik. Di soal kali ini, nomor 4, hanya ada dua operasi bilangan, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Ya, nah, penjumlahan berada terlebih dahulu sebelum pengurangan, maka kita bisa kerjakan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Kita bisa mengerjakannya dengan cara penjumlahan bersusun ya. Kita susun secara vertikal bilangannya, terus ya 4.567 ditambahkan di bawahnya 8.123, kita bikin garis, kemudian ya, oke ya, 7 tambah 3 berapa? 10, maka kita tulis angka 0 ya, angka di belakang ya. Kesatuannya kita tulis ini untuk puluhannya 16, 1 tambah 6 7, tambah 2 9, kemudian 5 tambah 1 6, 4 tambah 8 12, maka hasilnya adalah 12.690. Kemudian dikurangi berapa? 2.987 ya. Kurangi, oke, 10 kurangi 7 3, kemudian ya kita 0 kurangi 7 tidak bisa, maka pinjam puluhan, satu puluhan dari 90 ini, angka 9 ini, maka jadi 10 di sini, maka 9-nya akan berubah menjadi 8. 3, 8 kurang 8 kan 0 ya. Oke ya. 6 kurang 9 bisa, tidak bisa. 600 kurangi 900, maka pinjam 1000 dari mana? Dari 2000 di depannya, maka 1600 kurangi 900 atau 16 kurangi 9 di sini berapa? 7. Kemudian tadi di sini karena sudah dipinjam 1000, maka tinggal 11.000. 11.000 kurangi 2 9, 703 ya. Nah, jawabannya adalah ya. Oke, di sini paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Kita nomor 5, masih dengan soal pecahan, operasi bilangan, namun di sini kolaborasi ya dengan pecahan. Oke,
Di sini ada pertanyaan, ibu membeli 2,5 kilogram gula, kemudian menggunakan seperempat untuk membuat kue, maka sisanya berapa? Maka digunakan atau menggunakan, berarti kan berkurang atau bertambah secara logika berkurang, maka operasinya di sini adalah pengurangan, dikurangi berapa? 1/4. Kalau seperti ini bagaimana? Ya, ya, ya sebenarnya kalau yang sudah tahu mungkin eh, cara mudahnya ya udah setengah dikurangi seperempat ya seperempat, maka tinggal 2/4. Oke, ya mungkin bisa langsung jawabannya adalah 2/4 yang pilihan A juga. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang masih eh, belum cakap atau belum memahami secara sempurna untuk pengurangan ini, maka harus dengan step by step atau setiap langkahnya, maka akan Kak Fikri jelaskan. Ini 2,5, maka kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Nah, dari pecahan campuran jadi biasa. Caranya bagaimana? Ya, penyebut dikalikan bilangan yang depannya 2 kali 2, 4 ya dikalikan dengan angka yang samping, maka ditambahkan hasilnya ditambahkan dengan pembilangnya. 2 kali 2 4 tambah 1 5, maka 2,5 itu artinya 5/2 dikurangi 1/4. Kita sama ya, berapa? Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Berapa? 4. KPK 2 dan 4, 4. 4 bagi 2, 2. Ini dibagi ya, 2, maka kemudian dikalikan dengan bilangnya. 4 bagi ya, 4 dibagi 2, 2 kali 5, 10. Maka 10/4 kurangi ya sama 1. Oke, di sini maka kita bisa dapatkan 10 kurang 1, 9/4. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka kita bisa sederhanakan dengan membuatnya atau mengubahnya menjadi pecahan campuran. 4 kali berapa biar mendekati, biar sama dengan 9? Tidak bisa. Atau yang mendekati 9 kali 2, maka bilangannya taruh depan. Nah, 4. 4 kali 2, 8, maka sisanya taruh di atas sebagai bilang. Maka 2, 1. Ini secara matematika. Nah, prosesnya seperti ini ya. Oke, di sini ada yang ditanya. Oke, kalau cukup jelas, maka kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke, di sini ada perkalian antara pecahan dan bilangan bulat ya. Oke, bagaimanakah hasilnya? Perhatikan baik-baik. Jika ada soal 3/4 dikali dengan 8. Bagaimana? Ya, ada dua cara. Itu dengan ini ya, sebenarnya 8 itu artinya 8/1. Kenapa? Karena 8 dibagi 1 sama dengan 8. Boleh dengan bantuan angka 1 seperti ini. Ini cara yang pertama ya. Oke. Kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka 24 dibagi 3 kali 8, 24 dibagi 4 berapa? 6. Namun ada cara yang kedua nih. Cara yang kedua bagaimana? Kita bisa langsung menyederhanakannya atau membagi antara pembilang dan penyebut yang dikalikan. Ya, ini cara yang kedua. Kak Fikri tuliskan kenapa? Karena setiap orang mungkin memiliki stylenya masing-masing, dan ya teman-teman semua, anak-anak semua bisa memilih style yang mana yang sesuai dengan atau yang mudah dipahami. Atau seperti ini bisa kita sederhanakan antara 8 dan 4 ya. Ya, jadi pembilang dan ini kita perlu nggak tulis satu sebenarnya, ya udah kita tulis 8/1. 8 dibagi 4 2, 4 3 bagi 4 sah 1. 3 kali 2 6, 1 kali 1 sah 1, atau sama dengan jawabannya adalah 6. Ya, teman-teman semua bisa memilih mau pakai cara yang mana.
Cara yang di atas boleh, ya. Tapi pastikan bisa mengerjakan secara efektif karena memang ada batas waktu untuk mengerjakan soal TK. Oke. Oke, nomor 7. KPK 12 dan 18. Ya, tentunya mungkin teman-teman atau anak-anak semua eh, sudah pernah ya belajar ini. Bagaimana caranya? Kalau dulu Fikri belajar untuk mencari KPK 12 dan 18, Kak Fikri menggunakan sistem pohon faktor ya, di mana di sini 12, kemudian 18. Ya, kemudian kita bagi dengan bilangan prima ya, bilangan prima. Berapa? Dua ya, kedua. Nah, kalau dibagi satu tidak ada perubahannya ya. Nah, oke, dibagi dua berapa? 6. Kemudian 6 masih bisa dibagi dua enggak? Ya, diawali dengan bilangan prima 2 dulu ya. Bagi dua bisa berapa? 3. Maka kita bisa menuliskan faktor dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Atau kita bisa disederhanakan ya, karena duanya ada 2, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk pangkat. 2 pangkat 2 kali 3. Sampai sini bisa ya. Oke, ingat cara power faktor itu dengan membaginya dengan bilangan prima ya. Berapa? 2 ya. Oke, 2 kemudian berapa? 9 ya, 18 bagi 2 9. 9 bisa bagi 2 enggak? Enggak. Kalau tidak bisa, maka ke selanjutnya bilangan prima selanjutnya berapa? 3 ya, terdekat. 3 9 bagi 3 ya, kita bisa tuliskan di sini kalau faktor dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Atau kita bisa tuliskan karena tiganya ada 2 di sini, maka kita bisa tuliskan 2 kali 3 pangkat 2. Lalu KPK, bagaimana sih cara mengambil faktor KPK atau kelipatan persentil ya. Oke, berapa? Caranya adalah kalau Kak Vicky sendiri, jika ada angka yang sama, maka carilah yang pangkatnya lebih besar ya, atau yang paling banyak perkaliannya. Nah, contoh di sini ada sama-sama angka 2. Di sini 2 pangkat 2, di sini 2-nya nggak ada pangkatnya, atau di sini sebenarnya pangkat 1. Maka Pak, cari yang terbesar. 2 pangkat 2. Maka kita bisa tuliskan 2 pangkat 2. Kemudian di sini ada sama-sama 3, di sini 3-nya pangkat 1, di sini 3-nya pangkat 2. Ambil yang ini, 3. Yang paling besar, 3 kali 2. Lalu bagaimana contoh jika ada yang bilangan satunya ada hanya ada di salah satu bilangan tersebut merupakan hanya di salah satu bilangan saja. Faktor menjadi hanya salah satu faktor di salah satu bilangan. Nah, ya. Mungkin di sini ada kali 5, di sini nggak ada, maka tetap diambil. Nah, KPK di sini mengambil semuanya. Ya, oke, maka kita bisa tulis 2 kali 2 itu artinya 4. Ya, 2 pangkat 2, pangkat 2 kali 2. Ya, nah, maka kali 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 kali 9, 30. Oke, ke sini jelas? Jelas. Jawabannya ya. C. Baik, kita lanjutkan soalnya. FPB, faktor persekutuan besar dari 24 dan 36. Ya, kebalikan dari KPK adalah FPB. Ya, sama caranya kita bikin pohon faktornya terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa, ya langsung saja sih, nggak perlu menggunakan faktor. Misalnya kalau sudah tahu faktor-faktor dari 24, ya tinggal tuliskan saja
langsung kemudian cari yang sama dan paling kecil. Nah, namun bagi yang masih perlu proses penjelasan, maka bisa menggunakan angka laba faktor itu. 24, ya kita bikin pohon faktor ya, bagi 2, 12, dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Kita bisa dapatkan faktor 24 adalah, langsung saja ya, 2, 2-nya ada berapa ini? 3, maka kita bisa mengatakan 2 pangkat 3 kali 3. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya 36. Ingat, kita awali dengan dibagi 2 terlebih dahulu, maka temu 18. Dibagi 2, 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3 kan? Dibagi 3, 3. Maka temu di sini adalah 2-nya ada 2, 3-nya ada 2. Nah, maka kita bisa menuliskan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ingat, FVB cari yang sama dan yang pangkatnya paling kecil. Meskipun di sini besar ya, ternyata berkebalikan dengan KPK. Maka di sini ada 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2. Mana yang dipilih? 2 pangkat 2. Oke. Next, di sini ada 3 pangkat 1 atau 3. Ini 3 pangkat 2. Maka yang mana yang dipilih? 3. Maka dikali 3. Jawabannya 4. Ya, 2 pangkat 2 itu 4. Dikali 3. Sama dengan 12. Oke. Nah, jawabannya adalah yang C. Yang C. Oke. Di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis komen di kolom komentar. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 9. Ya. Ini berkaitan dengan diskon. Ya. Nah, sebuah toko memberikan diskon 20%. Untuk semua barang, jika harga baju 150.000, maka harga setelah diskon bagaimana? Maka harga setelah diskon, ini harga jual awal, ya ini diskon. Maka harga jual awal dikurangi dengan diskon, maka ketemu harga jual akhir. Ya, lalu bagaimana? Ya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa persen dari diskonnya itu sendiri. Nah, ada banyak langkah sih yang bisa dilakukan, tapi mungkin cari diskonnya terlebih dahulu deh ya, biar teman-teman karena nggak bingung. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya di sini ya. Mungkin pikir akan ngasih ini dulu cara sistematis ya. Kita cari diskonnya dulu terlebih dahulu. Diskon. Diskonnya berapa? 20%. Atau sama dengan 20% kita ubah jadi pecahan. Jadi pecahan berapa? 20 per 100. Sebenarnya kita bisa sederhana. Menjadi berapa? Menjadi 1/5. Ya, cara atau enggak ya udah 20% saja nggak apa-apa. Maka kita bisa cari tahu ketika maka besar diskonnya atau besar diskon sama dengan 20 per 100 dikali dengan harga barangnya atau dikali dengan 150.000 dikali dengan harga bajunya ya atau itemnya. Kita bisa lakukan sederhana ya, penyederhanaan. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya 0 kita base ya. 0 bagian atas kita bisa saling bagi ini.
2/10. Nah, biar mudah. Nah, ini tinggal 15.000 kali 2. Ya, berapa? 30.000. Maka besar diskonnya di sini adalah 30.000 rupiah. Nah, Kak, sekarang kalau harga awalnya 150.000, diskonnya 30.000, maka berapakah ya harga akhirnya? Kak, harga jual akhir sama dengan harga jual awal kurangi dengan diskon. Harga jual awal 150.000 dikurangi dengan 30.000. Maka kita bisa tahu hasilnya adalah berapa? 120.000. Misalnya agak mencong-mencong. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, atau sebenarnya kalau mau cara cepat, ya ini cara yang pertama ya. Nah, ada cara lain. Biasanya Kak Fikri kalau ke toko-toko biar cepet ya nggak ngitung diskonnya baru mengurangi. Biasanya Kak Fikri ada cara lain, tapi ini bisa dipakai atau bagi yang paham atau kalau yang masih perlu proses boleh tadi pakai cara yang pertama. Ini cara yang kedua, ingat bahwa diskon maksimal adalah 100%. Kalau di sini 20%, maka yang tidak didiskon berapa? Sisa 80%. Ya, maka persentase harga asli harga akhir kita tahu persentase harga jual akhir itu artinya apa? 100% dikurangi persentase dari diskon. Maka 100% dikurangi 20%, ketemu 80%. Maka harga jual akhir H itu harga jual ya, biar mudah, harga jual akhir itu sama dengan berapa? 80% dikali dengan harga ya, harga jual awal. Maka 80/100 dikali 150.000, kita bisa hilangkan ya, coret-coret. Ya, 8 kali 15.000 itu kenanya adalah 120.000. Ini bisa karena kalau Kak Fikri kalau lihat persentase kalau ke mall-mall gitu, langsung kurangi 100%, kurangi diskonnya berapa, kalikan dengan harga asli. Oke, biar, tapi ini bisa berlaku juga ya untuk cara anak-anak semuanya bisa memilih kira-kira pakai cara mana yang anak-anak atau teman-teman sukai. Terakhir nomor 10 ya. Sebelum ke lanjut ke video selanjutnya biar tidak terlalu panjang, dibuat part-part. Ya. Oke, nomor 10. Ayah memiliki tali sepanjang 5,5 meter, kemudian dipotong 175 cm, ditanyakan sisanya dalam sentimeter.
dengan ketika kita ingin melakukan, di sini ada terjadi operasi bilangan sebenarnya ya. Lalu apa? Karena dipotong berarti kan di berkurang atau bertambah kalinya, maka akan berkurang. Maka di sini ada terjadi proses pengurangan, operasi bilangan pengurangan. Namun di sini perlu diketahui ya, bahwa dalam soal ini kita tidak bisa mengerjakan secara langsung untuk 55 kurangi 175 ya, 5,5 kurangi 175. Kenapa? Ada yang perlu diperhatikan yaitu terkait satuan. Di sini adalah satuannya adalah meter, di sini sentimeter. Itu tidak bisa dilakukan proses operasi bilangan. Nah, memang satuannya tidak sama, maka harus disamakan. Lalu bagaimanakah untuk menyamakannya? Boleh dari sentimeter ke meter atau meter ke sentimeter. Intinya harus disamakan. Namun yang perlu diketahui, hasil akhirnya diminta ke dalam sentimeter, maka lebih baik semuanya diubah ke dalam sentimeter. Seperti kita tahu ya, 5,5 meter kita ubah ke dalam sentimeter. Masih ingat? Ya, artinya 5,5 dikali dengan berapa? 100, karena 1 sentinya adalah 100 sentimeter. Masih ingat ya, ada tangga. Oke, tangga konversi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kelebihan 1. Jadi tidak dihitung. Nah, dari meter ke sentimeter, turun berapa tangga? 1, 2. Ya, artinya dikali dengan 100. Hmm. Karena setiap turun 1 tangga dikalikan dengan 10. Maka 100, maka 5,5 kali 100 adalah 550 cm. Dipotong artinya dikurangi. Maka 550 cm dikurangi 175. Ya, enak. Kita pakai bersusun saja ya. 0 kurangi 5 bisa nggak? Nggak. Maka pinjam 10 ya, 10 atau 1/10 dari 5 ini. Maka 10. Jadi tinggal 4 ya. 10 kurang 5, 5. Maka di sini tinggal 40 kurangi 70 bisa nggak? Nggak. Maka pinjam 100-an ya, atau 100 dari 500 ini. Maka 140 kali 7. Ingat di sini sudah dipinjam 100, maka tinggal 4 kurang 1 ya, maka jawabannya adalah 375 cm. Oke, itu dulu untuk video pembahasan soal-soal TKA yang ini sumbernya dari ini ya. SD Negeri 4 Cirahat. Bisa diakses sendiri, untuk linknya nanti bisa Kak Fikri attach. Itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya Kak Fikri mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semangat belajar, semoga dimudahkan dalam proses TKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.